Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nyoman Widiani dengan sambung A40121337. Nah, jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya mengenai lampu hias. Jadi di sini juga akan saya menjelaskan apa hubungan saintek dengan lampu hias yang saya buat. Jadi lampu hias yang saya buat itu seperti ini. Nah, jadi pertama-tama di sini saya akan jelaskan. Untuk teknologi yang saya gunakan adalah teknologi lampu, di mana lampu ini adalah lampu luminous T10. Jadi lampu ini merupakan produk yang menggabungkan teknologi canggih dan dalam pembuatannya. Beberapa teknologinya itu seperti salah satu yang saya pilih adalah teknologi lampu luminous T10. Nah, jadi lampu ini untuk mengatur dan memberikan cahaya yang terang namun hemat energi, karena di sini saya menggunakan bantuan baterai, yaitu baterai berkekuatan 9 volt. Nah, jadi teknologi sensor untuk mengatur intensitas cahaya atau warna lampu sesuai dengan lingkungan sekitarnya. Jadi saya menggunakan lampu luminous T10 ini dengan cahaya warna merah. Selain itu, hubungan teknologi dengan pembuatan lampu luminous ini karena dimana kita ketahui bahwa teknologi merujuk pada penerapan pengetahuan, keterampilan, alat dan proses untuk memecahkan masalah, memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan tertentu dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Ini mencakup segala sesuatu, mulai dari perkakas sederhana seperti batu atau kayu hingga inovasi canggih seperti komputer, internet, dan teknologi lainnya. Seperti saat ini sudah terciptalah sebuah lampu. Selain itu, adapun manfaat yang dapat saya berikan dari penggunaan lampu ini terhadap lingkungan kita, di mana manfaat lampu hias ini untuk dalam hubungan saintek adalah yang pertama itu dapat memberikan stimulasi kreativitas, di mana lampu hias dapat menjadi sumber inspirasi bagi individu untuk mengembangkan ide-ide kreativitas dalam bidang saintek. Yang kedua, pengembangan keterampilan. Jadi dalam proses pembuatan dan perawatan lampu hias melibatkan pemahaman akan konsep listrik, desain, dan teknik kelistrikan. Untuk yang ketiga, ada pengaplikasian konsep fisika, di mana pemanfaatan akan prinsip-prinsip fisika yang mendasari pencahayaan seperti refleksi dan perpindahan energi dapat diterapkan dalam pembuatan dalam penggunaan lampu hias. Untuk manfaat keempat itu pemberdayaan energi terbarukan. Jadi penggunaan lampu hias dengan sumber energi terbarukan seperti lampu LED yang hemat energi atau lampu tenaga surya dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya penggunaan energi yang ramah lingkungan. Selain itu juga memberikan manfaat untuk meningkatkan apresiasi terhadap teknologi. Jadi memberikan desain dan inovasi dalam lampu hias. Itulah manfaat lampu hias bagi hubungan antara saintek dan lampu hias. Jadi di sini saya akan menjelaskan juga bagaimana proses pembuatan dalam lampu hias, seperti laporan yang sudah saya buat dengan dokumentasi pada saat proses pembuatan ini. Lampu ini saya buat 2 hari. Jadi untuk hari pertama itu saya menyiapkan bahan seperti sendok, gunting, lem tembak, cat. Jadi saya menggunakan di sini adalah cat warna hijau. Terus saya menyiapkan lampu luminous T10, baterai 9 volt, ada mutiara juga saya siapkan, saklar on off. Nah, jadi itulah bahan yang saya siapkan. Setelah itu, langkah pertama yang dilakukan adalah saya akan menggunting sendok yang awalannya seperti ini, akan saya gunting seperti ini. Nah, jadi inilah dia. Nah, setelah itu di hari pertama itu saya akan melakukan pengecatan terhadap sendok. Nah, jadi untuk pengaplikasian sendok ini juga menggunakan teknik di mana tidak boleh terlalu ditekan. Jika terlalu ditekan akan tidak membuat perpaduan antara putih dengan hijau. Jadi warnanya itu tidak akan nyatu. Jadi
proses atau teknik pengecatannya itu tidak boleh terlalu ditekan. Jadi dia itu harus pelan-pelan. Itu menggunakan kuas. Setelah itu di hari pertama. Jadi saya melakukan pengecatan pada sendok. Nah, setelah itu saya diamkan sendok yang sudah saya cat itu selama 1 hari 1 malam. Nah, keesokan harinya kita pastikan apakah sendok ini sudah benar-benar kering dari cat yang kita aplikasikan. Nah, jika sudah kering, proses keduanya itu saya melakukan pengeleman. Nah, jadi proses kedua itu di hari keesokannya itu saya melakukan pengeleman, yaitu saya menggunakan lem tembak. Jadi saya mengelem. Nah, jadi cara pengelemannya ini juga tidak mudah karena di dalam lampu ini juga berbantuan dengan botol. Jadi jika kita langsung mengaplikasikan lem tembak kepada botol ini, itu akan merusak permukaan botol, di mana dia akan sedikit peot karena panasnya dari lem tembak itu. Jadi untuk pengelemannya ini juga memerlukan teknik, di mana jika kita mengaplikasikan lem tembak kepada batang sendok ini, jadi kita tidak boleh langsung untuk menempelkannya karena itu masih panas. Jadi kita harus diamkan beberapa detik agar tidak terlalu panas. Setelah itu baru ditempelkan. Jadi ditempelkannya itu benar-benar sangat hati-hati dan sangat pelan-pelan karena untuk mendesain keindahannya. Jadi kita memulai mengelemnya itu dari ujung sini. Nah, jadi ujung sini saya mulainya itu untuk 3 sendok, terus begitu lanjut keliling, 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 dan keliling sampai selesai, sampai seperti ini. Ketika sudah selesai seperti ini, langkah kedua yang saya lakukan adalah menyambungkan lampu T10 atau luminous T10 dengan baterai. Ini baterainya berkekuatan 9 volt. Jadi saya menghubungkan di bagian baterai ini ada positif dan negatifnya. Jadi untuk kabel dari lampu T10 ini saya hubungkan pada baterai ini. Jadi jika sudah terhubungkan antara mana positif dan negatifnya, untuk warna merah, kabel berwarna merah itu adalah untuk positifnya. Untuk kabel yang warna hitam itu untuk negatifnya. Jadi setelah itu kedua kabel ini akan saya hubungkan dengan saklar on off. Jadi saklar on off itu adalah ini. Ini adalah saklar untuk menghidupkan lampu. Jadi setelah itu jika sudah dipastikan sudah berhasil disambungkan antara lampu dengan baterai dengan saklar, pastikan dia menyala seperti ini. Nah, jika dia sudah menyala, langkah selanjutnya adalah memasukkan lampu tersebut ke dalam sini, di bawah sini, agar dia terhubung ke dalam sini, seperti itu. Jadi nyalanya seperti itu. Jadi lampunya itu berada di dalam sini. Dimasukkannya melalui sini, di bagian bawah. Nah, setelah itu jika sudah selesai, jadi saya melakukan penghiasan pada lampu yang saya buat ini. Jadi saya tempelkan beberapa mutiara-mutiara agar mempercantik keindahan pada lampu hias yang saya buat. Jadi itulah kesimpulan dari saya mendapatkan ilmu untuk membuat lampu hias dari hasil observasi saya. Sarannya mungkin hasil observasi saya ini menjadikan saya sebuah inspirasi untuk mengembangkannya, mungkin membuat usaha lampu hias kepada masyarakat. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.